Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kali ini kita mulai selalu dengan ngopi dulu sebentar. Saya mau cerita tentang bagaimana saya ngopi ya. Ini kameranya setengah wajahnya. Oke, jadi ini saya geser dulu ya sebentar supaya nggak kena MacBooknya. Testing. Oke, ada ya. Jadi ini adalah cara saya membuatnya dengan kopi yang saya tubruk ya. Udah saya tubruk kopinya tuh. Jadi kopi yang saya tubruk kalau di ini ya, dilihat sini. Wah, ini saya harus dekatkan lagi ya. Sebentar kameranya saya dekatkan ya. Set. Nah, ini ya. Saya dekatkan. Yes. Nah, gitu ya. Bisa kelihatan teh nih. Wah, kremanya keluar ya. Sip ya kopinya. Oh, sedap sekali teh. Jadi ini kopinya kebetulan ini kopi dari Java Halu Coffee medium roast. Ini adalah natural aerob. Ya, ini bisa dilihat javahalucoffee.id ya. Nah, ini biasanya saya buatnya seperti ini ya. Saya sebetulnya orang yang agak malas ya buat kopi ya. Nah, jadi ini gini. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah ini ya. Wait for it. Nah, jadi saya punya gelas dari Mas Pujo. Ini gelasnya namanya Koteka Aromatic Glass. Ini desainnya seperti gini ya. Jadi muncung ke atas gini supaya aromanya bisa kita nikmati. Ada namanya nih, Budi Raharjo. Kalau kata Mas Pujo, kalau ngopi tuh tingginya setitik ini aja. Tapi saya akan lebih. Karena saya pengen ngopinya banyak. Nah, jadi ya yang saya lakukan adalah gini. Saya pinggirkan dulu ya. Kemudian saya pakai biasa ya. Ini untuk 560 biasa gitu ya. Kemudian bedanya adalah di sini ada saringannya adalah terbuat dari kain. Ini saringan kain yang saya buat, ini sudah dipakai beberapa kali maka warnanya juga udah jadi coklat kopi ya. Tadi warnanya putih banget ya. Ini buatan dari Gani ya. Baju Yuli yang buat ya, yang mereka yang produksi. Nah, oke lah ya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah gini. Nah, saya memproduksi ini, kemudian ini adalah bentar ya. Kopinya saya tuangkan di sini. Bentar, mundurkan dikit. Nah, jadi berbeda dengan biasa ya. Kalau biasa kan bubuknya di sini, kemudian airnya yang dituangkan di situ. Kalau saya enggak, saya justru malah saya tubruk kopinya, kemudian ini ya, kopinya saya tubruk ya. Ini saya acuk-acuk ini ya, kocek-kocek nih supaya kopinya menyatu gitu ya dengan airnya. Supaya nanti di gelas ini nggak ada dedek airnya, ini nggak ada dedeknya, jadi bersihinnya gampang. Semuanya ada di sini. Saya tuang lagi ya. Wah, ini masih ada dedeknya tuh. Masih ada ya. Nah, biasanya kalau ini saya tambahkan ini supaya ini dedeknya semua ke sini. Jadi nyucinya gampang. Ya. Bersih semua. Nah. Ini kopi Prairie Practical ya. Nah. Jadi semua kotoran-kotoran, quote unquote kotoran ya, ada di kopinya ini. Jadi bersihnya sederhana ya. Di gelasnya tidak ada yang kotoran. Jadi gelasnya bisa dicuci tanpa kita takut nge-clog ya, masalah jalur air ya. Itu ya, jadi dah. Nah. Ya. Terus kalau dilihat ya kopinya tuh, sebentar ya, saya coba bisa nggak lihat kan? Nah, ini ya. Kopinya tuh mulai madam ya. Turun kopinya, sip ya. Ini tinggal dikit lagi dan dia memang turunnya lambat ya. Karena lama kelamaan dia harus melewati jalur kopi. Kemudian kalau kita lihat dari bawah sini, dia masih menetes dengan deras tuh. Enggak kelihatan ya tetesannya. Ada karena kabut. Karena embun ya panasnya ini. Dia masih netes. Ya, jadi dia masih netes. Kadang-kadang saya kan tadi ya saya pengen ngopi dengan cepat gitu ya. Tuh, masih netes tuh. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan karena baju saya juga hitam ya. Oke, jadi kalau udah nggak sabar, nah ini bisa kita taruh di sini.
Mari kita taruh. Oke. Kita geser. Nikmat ya kopinya, asik sekali ya. Nikmat kopi. Saya naikkan ke atas lagi supaya bisa melihat bagaimana saya menikmati kopinya. Oke ya. Yes, oke. Jadi itulah. Nah, enaknya adalah begitu ini tadi ya panasnya itu, jadi saya memanaskan air sampai mendidih, tunggu sebentar. Ya, setelah itu saya mendidih, saya matiin, tunggu sebentar sambil saya nyiapin ini tadi ya. Jadi kalau diperhitungkan tuh mungkin temperaturnya 90 sekian ya, 92, 90 ya derajat. Hasilnya setelah diiniin prosesnya ini langsung bisa diminum. Dan kalau dilihat ya, ini hitam tapi bening tuh. Tergantung dari tadi ya, komposisinya, berapa banyak, berapa sendok. Saya 3 ini kalau ini tajam. Sedap banget. Kalau mau di ini juga bisa ya. Kerasa aromanya. Sedap. Jadi kalau kata Mas Pujo, kalau minum kopi itu karena pengen minum kopi, bukan karena haus ya. Nah, kan kalau makanan juga sama ya. Rasa ya, tampilannya juga asik ya. Aromanya, wah itu visual, rasa, aroma, wah ini udah pas semuanya nih, enak banget ya. Coba lagi ya. Jadi kalau ini napas di sini dulu. Sedap. Katanya kalau minum juga harusnya di lidah, di bawah lidah ya. Cuma saya sebelum bisa. Enak ya. Jadi rasanya tuh kerasa rasa kopi. Very good kopi. Ya. Kita menikmati kopi pagi ini. Jadi mau dibahas, ada sih yang mau dibahas, tapi agak panjang gitu ya. Lebih baik saya ngopi dulu sebentar. Nanti kita bahas yang bahasannya. Kali ini videonya adalah tentang cara saya ngopi. Bolak-balik tentang cara saya ngopi. Nah, filternya tadi ini ya, yang terbuat dari kain ini saya sebut tadinya BR filter ya, tapi kata teman-teman ada BR smooth filter, kan hasilnya smooth. Ini ya kopinya smooth. Tapi bisa juga BR smart filter karena ini smart ya. Kita orang-orang yang smart katanya. Nah, kenapa smart ya? Ini karena ini terbuat dari kain. Terbuat dari kain berarti dia reusable. Ini juga sudah saya reuse berkali-kali ya. Jadi kalau ini tinggal saya buang ininya, ya saya buang karena di sini banyak tanah di sini ya. Banyak hutan, saya buang di belakang rumah saya atau di depan, di tanaman. Sampingnya nggak masalah tuh ya, saya buang di situ ya. Tidak mengganggu tanamannya. Kemudian saya cuci ya di situ. Sudah habis itu saya ini aja keringkan aja. Cucinya juga nggak pakai deterjen. Kalau kata Jim Hoffman, dicuci terus dimasukkan di dalam kulkas, dalam lemari es ya, supaya tidak timbul bakteri gitu. Once in a while, sekali-sekali ini juga yang sudah saya cuci tadi ya, saya rebus lagi supaya kalau mau memastikan tidak ada bakteri gitu ya. Jadi inilah ya, kita ngopi pagi ini adalah ngopi enak banget ya. Sedap ya. Inilah kita harus sering-sering bersyukur. Saya sering-sering bersyukur karena banyak hal. Satu, dapat menikmati kopi. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati kopi karena satu dan lain hal. Misalnya lambungnya tidak kuat, ya perutnya tidak kuat. Kemudian apalagi ada masalah kesehatan sehingga jantung kalau minum kopi berdebar-debar sehingga tidak bisa menikmati kopi, tidak boleh menikmati kopi gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa menikmati kopi. Jadi itu harus selalu bersyukur dengan kesehatan dan kondisi fisik yang kita miliki. Kedua adalah gini, kopinya harus kopi yang bagus ya, kopinya yang beneran kopi. Pak, emang ada kopi yang nggak beneran? Ya ada juga sih kopi yang campur-campur nggak jelas. Makanya kopi itu harus jelas source-nya. Ini saya ngopi yang rutin adalah dari Java Halu ini dan satu lagi dari Gliknya Mang Odong ya, itu yang rutin saya ini kopinya ya. Sudah jelas itu. Sanadnya udah jelas, tempatnya dengan jelas, pemprosesnya jelas, orangnya udah jelas. Saya tahu orangnya dan tahu prosesnya juga ya. Saya minta gini itu pakai apa. Sedap sekali ya.
Nanti ini yang Glick juga sama sedapnya, aromanya. Nah, jadi bersyukur juga punya akses terhadap kopi-kopi yang enak di, kebetulan saya tinggal di Bandung, kopi enak di Bandung. Tapi di Indonesia ini juga banyak kopi yang enak ya, buahnya enak sekali gitu ya. Saya paling suka kopi Flores sebetulnya. Flores, macam-macam Flores ya, enak. Wah, luar biasa. Selain Flores ada lagi Papua. Wah, kopi Papua. Ada lagi apa? Toraja, Gayo, Aceh, Bali, Kintamani terlalu keras bagi saya, terlalu keras. Jadi ya once in a while oke lah. Di Jawa Barat ini ada, ini kan Gunung Halu, Gunung Puntang ya. Wah, itu juga beda sedikit ya. Kalau di daerah Jawa Barat ini rasanya itu agak sedikit fruity. Ada fruity-fruitynya. Kalau yang tadi ya Flores tuh nggak ada gitu. Jadi nendang kopi. Itulah yang sebenarnya saya sukanya itu. Tapi ini kalau diproses dengan benar, baik dan benar, top lah ya. Ini sampai habis, sampai nggak ada tetes lagi. Itu ya, ngopinya enak tuh gini tuh, gelasnya sampai bis gelasnya. Oh iya, gelas ini dari tadi ya sudah saya sebut, Koteka Aromatic gelas ini dari Mas Pujo, dari pesantren teknologi Duriyat Mulia, ya. Dan Mas Pujo juga menyediakan macam-macam ya, di sana ada teh. Tehnya nanti kapan-kapan lagi ya. Kokoanya yang saya belum, kakao. Ya. Ini kan kopi, teh, kakao. Nah, ini Koteka. Gitu. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.